Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di rumah ini guna untuk melaksanakan yasinan. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakninya adalah 8 pesan Imam Al-Ghazali tentang menjaga lisan kita. 8 pesan Imam Al-Ghazali tentang menjaga lisan kita atau menjaga lidah kita. Lidah merupakan panca indera yang kita pergunakan untuk berbicara. Lidah ini dapat menyakiti orang dan dapat membahagiakan orang. Dengan lidah ini bisa orang masuk ke dalam surga, dan bisa juga dengan lidah ini orang bisa masuk ke dalam neraka. Oleh kerana itu, pesan Imam Al-Ghazali ada 8 pesan Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita untuk tidak berbohong. Menjaga lisan kita untuk tidak berbohong. Itu yang pertama. Baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Baik dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda. Jadi berbohong ini adalah suatu sifat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan nantinya akan memasuk ke dalam keadaan serius. Jadi kalau kita berbohong dalam keadaan bercanda contohnya, itu bisa jadi bercanda kita itu adalah bisa jadi dalam keadaan serius dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kita akan berbohong pula. Kita itu akan berbohong. Misalnya kita berbohong dalam, misalnya kita ingin
pergi ke tempat seseorang, lalu dengan banyak alasan kita berbohong dan lain sebagainya. Kalau perbuatan ini kita lakukan, maka kita itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah nantinya. Kalau perbuatan bohong ini kita lakukan. Sebagaimana salah satu sifat orang munafik, kata Allah, kata Nabi, yakninya adalah salah satunya adalah bersifat bohong. Bersifat bohong itu adalah salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik, maka janganlah berbohong. Janganlah berbohong walaupun dalam keadaan bagaimanapun, kita janganlah berbohong itu, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang kedua, pesan Imam Al-Ghazali yakninya adalah mengingkari janji. Dan kedua yakninya adalah mengingkari janji. Atau pamanga, atau penduto, atau mungkir janji. Itu sama ya no. Jadi kalau kita berjanji, misalnya awak kah pai bagalik sama, lalu awak lapayo dulu lay. Kadang-kadang kan ada model itu dong. Sama aku pai dong. Kira lapai dulu lay. Ya, itu harus dikeciin ke uang nen kawan awak nen cako dong. Dan dulu pai. Ya. Kalau lupa, bako dikeciin. Kalau lupa, iyo len lapai cako ya. Lupa banau. Ya, alap. Yo kan bisa ditanyonan ke uang tu. Dan pai dulu dia. Pai lah kecik. Nah, tu baru bisa. Nah, itu salah satu dari mengingkari janji. Kalau awak berjanji, itu lebih baik awak mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu, kalau awak tak ingin, insya Allah itu persennya adalah 99,99%. Kalau insya Allah tak baik, lebih baik dikeciin terus terang. Dan dia tak pai bisu tu. Itu mengucapkan insya Allah itu alasannya adalah yakninya sakit dan mati. Dek kerana awak sakit, kemudian dek kerana ada musibah, misalnya hujan yo hari, itu bisa jadi. Hujan yo hari kalau dah angin topan dan lain sebagainya. Damam tu kan sakit tu. Damam tu kan sudah masuk dari sakit tu. Jadi kalau awak berjanji, kalau awak tak bisa, lebih baik dikeciin tak bisa. Model itu yang seharusnya yang kita lakukan di tengah masyarakat awak. Itu adalah salah satu sifat dari orang munafik. Itu adalah salah satu dari sifat orang munafik. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik, maka bersifat kita itu harus tidak mengingkari janji, tetapi harus menepati janji itu. Itu yang harus kita lakukan di tengah masyarakat awak. Kemudian yang selanjutnya, pesan Imam Al-Ghazali yakninya adalah
Ghibah. Ghibah atau bagunjing atau memfitnah dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita menggibah, membunjing teman-teman kita, sanak-sanak kita, dan lain sebagainya. Jangan kita itu menggibah, memfitnah dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, karena orang yang menggibah itu orang yang digibahkan itu lebih baik daripada orang yang menggibah itu. Orang nen kane gunjing lebih baik daripada orang yang mengunjing. Karena pahala no akan mengalir kepada orang cako kalau pahala awak nen menggibah. Kalau pahala awak nen menggibah atau nen gunjing cako. Jadi untuk uang dong. Kalau awak menggibah itu, kalau awak membunjing itu yang harus kita perhatikan. Jangan kita menggibah atau menggunjing teman-teman kita dan lain sebagainya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali, gibah itu lebih baik daripada 30 penzina. Itu. Gibah itu lebih buruk daripada 30 penzina. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan yang begitu. Tetapi maksudnya adalah dosa, no? Sama-sama berdosa, tetapi dosa no lebih gadang lo lain. Dosa no lebih gadang lo lain nan menggunjing cakup daripada penzina. Begitu mana? Kalau lebih but, kemudian penzina, kemudian penggibah ini itu kalau membunuh seorang nan akan akan mati no. Tetapi kalau menggibah, menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya, penyakit hati yang lain-lain itu akan orang sekampung ni no. Kalau penyakit gibah itu terjadi di tengah masyarakat awak, mudah-mudahan awak tak termasuk dari penyakit gibah, penyakit hati yang penyakit hati dan lain sebagainya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah memuji-muji diri sendiri. Dia lain awak. Maksudnya adalah bukan soal kerancaan, bukan soal apa, tetapi memuji-muji diri sendiri itu adalah yakninya suci dari kemaksiatan. Memuji-muji diri sendiri agar kagum jiwa raga dalam bentuk kemaksiatan. Hal ini jangan sampai terjadi. Dan misalnya macam itu, dan paling rancak, dan paling beribadah, dan lain sebagainya. Dan paling siap, dan paling apa, itu adalah salah satu dari sifat sombong. Memuji-muji diri sendiri itu
adalah salah satu dari sifat sombong yang harus kita larang, yang tidak kita lakukan, yang tidak harus kita lakukan dari sifat-sifat sombong ini. Misalnya awak ngecek-ngecek jo kawan-kawan, kan contohnya model itu, ngecek jo kawan-kawan, maka den apa cerita, den yo rajin beribadah, yo rajin berzakat, yo rajin mengeluarkan infak, basabui-sabui lo kawan, den yang paling cantik, den yang paling manis, den yang paling gagah. Nah, kan ada model itu. Iyo dek basampen ku uang cako salah no. Dia itu. Dek karano kalau dalam hati wak yo no ndak masalah. Tetapi dek karano basampenan ku uang cako, itulah yang salah. Itu adalah salah satu dari sifat sombong. Oleh karena itu, janganlah kita bersifat memuji-muji diri sendiri itu. Itu adalah salah satu dari sifat sombong yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berdebat dengan khalayak ramai atau dengan orang umum. Misalnya berdebat di muka umum. Itu maksudnya. Khalayak itu bukan kalayak ya. Berdebat dengan forum, itu maksudnya. Khalayak. Bukan kalayak. Beda itu. Iya deh. Iya. Itu. Karena berdebat dengan karena sifat ini, berdebat dengan orang umum itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan berdebat di muka umum, berdebat dengan orang umum dan lain sebagainya. Itu yang tidak harus kita lakukan, karena berdebat dengan di muka umum ini adalah tidak akan menyelesaikan masalah. Karena dalam salah satu kemudian Imam Al-Ghazali berkata, jelas perdebatan adalah faktor utama di mata Allah, adalah sesama manusia yang makhluk begitu marah. Kemudian dalam ini dikatakan bahwa berdebat di muka umum ini akan mendatangkan marah, akan mendatangkan dak bakal lamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Model itu. Kalau awak berdebat di muka umum dan lain sebagainya. Kemudian dan selanjutnya adalah laknat atau melaknat orang. Atau menyumpahin uang. Itu tak boleh tu. Melaknat orang atau menyumpahin orang. Dan kamati manungkuit lah tu. Dia tu. Kan ada nama dia tu. Mati rancak-rancakan lah ini. Kalau mati karancak boleh karancak-rancaan tu beda. Artinya kalau mati rancak tu boleh, tetapi kalau mati karancak-rancaan itu pakai di lakang tu itu perbuatan yang salah. Kalau mati rancak lah itu boleh. Itu melaknat Allah itu, melaknat manusia itu tidak dibolehkan dari agama kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali
Jangan sampai mulut kita melaknat orang lain. Sederhana saja. Secara sederhana, malaikat menjauh dari malaikat itu menjauh dari diri seseorang yang melaknat orang lain itu. Model tu bandung. Jangan kita melaknat seseorang, apalagi anak kita. Dak karena tabangi kana wang zaman sehari ya. Zaman kini lah dak do ya. Wang zaman sehari bukan model itu. Dak karena pamali no disuwu. Nang mati lang. Kena dulu nih model itu zaman sehari. Zaman kini lah do sewang kemungkinan. Nan mati lang. Dan lain sebagainya. Apalagi suami ya dulu nama itu guys. Enggak, maksudnya istri yang mengecek suami model itu. Aduh yo nen suami nama itu, aduh yo istri nama model itu. Dan karena kini ibu-ibu nanti jadi mengecek apa model itu. Jadi jangan sampai kita melaknat seseorang itu. Jangan menyampaikan ke uang tu perkataan melaknat. Misalnya adalah ada seseorang non muslim, lalu kita berkata di hadapan orang itu, semoga Allah senantiasa, malaikat perkataan demikian dilarang oleh Allah. Semoga senantiasa malaikat memurkai Anda, betul. Itu perkataan dengan orang-orang non muslim. Tak boleh buat model itu loh. Kemudian ada, kalau orang non muslim mengucapkan salam, lalu ada jawab no dia awak. Assalamualaikum waalaikum. Model tu jawab no. Kalau tak tentu do, misalnya no macam assalamualaikum, tak tentu no ke seorang kapiu do. Dijawab ya tak salah do. Kalau tak tentu. Tapi kalau awak tentu, gasoi no orang non muslim, itu jangan disampaikan ke ujung. Waalaikum sekadar begitu saja. Itu jawab no kalau orang kafir itu mengucapkan salam kepada awak. Itu yang kita lakukan. Jangan kita itu melaknat seseorang, melaknat orang kafir. Itu yang kita lakukan. Jangan kita sekali-kali melaknat orang-orang kafir, orang-orang dan lain sebagainya, itu kafir dan lain sebagainya. Itu yang kita, kalau basalam tidak masalah. Secara apa namanya, secara hukum toleransi itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau secara hukum agama, orang kafir itu tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid. Model itu diibaratkan orang kafir itu sama dengan yang melakang kalangi. Model itu banau. Kalau orang-orang kafir itu seperti itu yang tidak dibolehkan. Kalau secara hukum toleransi itu boleh-boleh saja. Misalnya awak no basalam ke awak, itu boleh-boleh saja secara hukum toleransi. Tetapi
Kalau dari hukum agama kita, orang kafir itu dilarang masuk ke dalam masjid dan musola. Model itu banau si Allah melarang orang-orang kafir masuk ke dalam masjid dan musola atau tempat sholat lainnya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan orang tidak baik-baik, mendoakan uang cilako. Hampir sama, melaknat, mendoakan uang cilako. Model itu. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada uang itu, kerana babuik jahat kaden. Benda itu contohnya. Tak boleh lah. Ya Allah, berikanlah yang sebenarnya, berikanlah kepada dia, kepada no itu ampunan. Kan model itu. Biar no sadar. Model itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau mandoanen uang untuk kamati diantar oto lah no. Contohnya tak boleh mana itu dah. Kamati diantar oto lah no. Kamati manangkui dan lain sebagainya no. Itu tidak dibolehkan. Itu yang harus, yang tidak dibolehkan oleh Allah. Mendoakan orang untuk tidak baik-baik. Dek kerana awak ada masalah jeno, misalnya antara tetangga dengan tetangga yang lain, dek kerana ada masalah, lalu awak doanen supaya cilako, doanen supaya cilako dan lain sebagainya, dan sensaro, dan kasansaro lah, dan lain sebagainya. Itu tidak dibolehkan. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu yang harus kita hindari. Kemudian yang selanjutnya adalah bercanda yang melewati batas. Awak bagara tetapi jangan melewati batas. Jangan sampai mengolok-olok. Misalnya, kalau zaman-zaman saya kan ada lo galau-galau gitu. Kan kok ada lo gay ya. Kok ada lo gay mana itu. Jadi awak sabui-sabuin. Misalnya kok apa lah namanya, pokoknya namanya buuk-buuk. Bercanda yang melewati batas atau mengolok-olok, meremehkan orang lain, itu tidak dibolehkan dari agama kita. Imam Al-Ghazali berpesan jangan sampai mulut kita mengeluarkan hal-hal yang negatif tersebut. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan hal-hal yang, jangan kita sampai mulut-mulut kita itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang negatif tersebut. Karena perbuatan-perbuatan negatif itu akan mendatangkan dosa bagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan 8 perbuatan-perbuatan ini, tetapi mulut kita atau lidah kita apakanlah untuk berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan lain sebagainya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang demikian lebih baik daripada perbuatan-perbuatan menyakiti orang lain, berdusta, berbohong, melaknat orang lain dan lain sebagainya. Lebih baik daripada perbuatan-perbuatan yang demikian itu.
Demikian tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.